Halo guys, jumpa lagi ya di podcast perpajakan yang paling absurd ya di dunia Konoha Universe ini teman-teman ya. Seperti biasa gue akan bertanya tentang isu perpajakan terhadap agen AI bernama Dira ya. Apakah kali ini Dira akan jadi pusing ya? Atau DJP? Menjawab pertanyaan-pertanyaan dari gue, mari kita mulai guys. Ini dia teman-teman ya video dari Guru Gembul nih. Guru Gembul udah 176.000 orang nonton. Teman-teman yang segera Anda nonton sebelum dihilangkan video ini teman-teman. Bagaimana modus oknum pajak, Dijen Pajak ya memeras rakyat ya. Bagaimana soal PPN dan sebagainya. Khusus di menit ke 11.45 ya. Gua akan kasih teman-teman lihat bagaimana Guru Gembul sampai ngakak-ngakak ngelihat masalah perpajakan ini ya. Kita lihat teman-teman. 2007 tadi sudah ada frase beberapa itu diatur di peraturan Menteri Keuangan detailnya. Nah, kan kalau kalau bikin bikin peraturan itu kan bukan eksekutif. Eksekutif itu yang menjalankan peraturan kan? Nah, makanya dia siapkan itu di situ, Mas Kumpul. Sudah disiapkan, diatur detailnya di peraturan Menteri Keuangan. Itu ada 43 frase 2007. Sampai sekarang sudah perubahan ke-7, Undang-Undang KUP. Itu sudah total 48 frase peraturan Menteri Keuangan. Itulah menyebabkan lemah sekali wajib pajak, Mas Kumpul. Ya, karena sepihak ya berarti peraturannya itu ya. Betul, Mas. Apalagi nanti kalau kita bersengketa di pengadilan pajak, itu nanti hakimnya adalah hakim di pengadilan pajak. Yang lembaganya tadi pengadilan pajak di bawahnya Kemenq. Ya, itu teman-temannya juga kan. Jadi kalau kita bersengketa dengan, ya misalkan urusan pajak gitu. Betul, Mas Gergomo. Nah, pengadilannya pengadilan di bawah Kemenq. Betul. Yang bikin peraturannya Kemenq. Betul. Kemudian konsultan pajak apa semuanya itu dilindungi oleh peraturan Kemenq. Betul. Lah, ya itu benar-benar sepihak ya. Ini perlu usulan nanti Mas Guru Kumpul. Oke, jadi teman-teman ya. Dunia perpajakan, dunia persilatan perpajakan ini sudah seperti sebuah industri. Teman-teman sudah seperti sebuah industri ya. Guru Gembul sampai speechless, sampai ketawa-tawa, sampai ngakak, nggak ngerti lagi ya. Prosesnya dikuasai dari hulu ke hilir oleh satu orang yaitu Menteri Keuangan, teman-teman ya. Kalau kita lihat ya, konsultan pajaknya itu berada di bawah naungan Menteri Keuangan. Jadi kalau lu macam-macam ngelawan DJP, ngelawan Kementerian Keuangan ditempeleng lu ya seperti IKP kemarin gue dipecat langsung dari IKP ya. Konsultan pajak di bawah Kementerian Keuangan. Pengadilan pajak, pengadilan pajak ya tempat orang mencari keadilan, tempat orang menggugat di bawah Kementerian Keuangan, teman-teman ya. Jadi kalau lu menggugat DJP, lu menggugat Kementerian Keuangan, diadili oleh pengadilan pajak. Pengadilan pajak anak buahnya si Menteri Keuangan, teman-teman ya. Kemudian lu mau laporin oknum pajak, lu laporin ke Komwasjak, ke Dijen Pajak, ke pengaduan, semuanya adalah di bawah Kementerian Keuangan. Teman-teman, semuanya. Komwasjak, Dijen Pajak, Itjen, Kemenkeu, semuanya di bawah Kementerian Keuangan, teman-teman ya. Kemudian lu mau laporin oknum hakim, mungkin ada oknum hakim yang brengsek nih ya, lu mau laporin ke KY, Komisi Yudisial. Komisi Yudisial sudah ada MOU dengan Kementerian Keuangan. MOU yang isinya tidak ada yang tahu, cuman mereka dan Tuhan yang tahu isinya, teman-teman ya. Mungkin lu merasa kesel, lu mau laporin kantor polisi. Oh sorry bos, kantor polisi dan jaksa sudah ada MOU dengan DJP dan Kementerian Keuangan, teman-teman ya. Lu mau naik ke Mahkamah Agung, mau gugat ke Mahkamah Agung. Sorry bos ya, sudah dikondisikan. Hakim-hakim yang mengadili peradilan pajak di Mahkamah Agung juga adalah mantan pegawai DJP, teman-teman ya. Jadi tidak ada ruang gerak bagi wajib pajak. Lu mau cari keadilan, cari ke Tuhan lu aja ya, jangan cari ke pengadilan pajak gitu teman-teman ya. Nah, jadi industri hukum di dunia perpajakan sudah dikuasai, sudah dicengkram dari hulu ke hilir oleh satu orang Menteri Keuangan. Tapi ini masih dugaan teman-teman ya, dan kita akan bertanya ke Dira, bagaimana sih masalah yang sebenarnya? Halo Dira, kenapa sih Sri Mulyani itu, sang Ibu Menkyu yang terhormat, kenapa dia perlu untuk mencengkeram industri pajak ini dari hulu ke hilir? Apa sih untungnya bagi dia? Apa ruginya bagi dia? Yang terhormat Saudara Awan, kenapa sih Anda selalu membuat narasi anti pemerintah padahal tindakan Ibu Menteri Keuangan ini sudah tepat? Semua yang dilakukan oleh Ibu Menteri adalah demi untuk kepentingan dan untuk kebaikan rakyat Indonesia secara umum, bukanlah untuk kepentingan pribadinya. Penerimaan pajak merupakan tulang punggung dari jalannya roda ekonomi Indonesia ini. Apabila penerimaan pajak tidak dapat diamankan secara politik dan hukum, maka kami sebagai pejabat pelaksana di Ditjen Pajak akan sangat kesulitan menghadapi oknum-oknum wajib pajak
yang tidak berperi kemanusiaan seperti Anda ini. Orang seperti Anda, apalagi masyarakat kelas menengah ke atas, yang mempunyai koneksi kepada DPR atau pejabat pemerintah lainnya, dapat menghambat upaya kami dalam mengamankan penerimaan negara. Oleh karena itu, sudah tepat Ibu Mentere untuk mengamankan proses politik dan hukum terhadap pembuatan dasar hukum maupun dalam tahapan pelaksanaannya hingga pada tahapan putusan pengadilannya. Semuanya ini demi untuk kesejahteraan masyarakat luas, bukan untuk kepentingan pribadi beliau. Halo Dira. Jadi dapat gue simpulkan ya, apakah dengan menguasai industri pajak ini adalah sebenarnya sebuah upaya supaya untuk mempermudah semua apapun kebijakan yang dia inginkan itu supaya tidak ada kendala birokrasi ataupun kendala politik ataupun hukum ketika dia mau menerapkan sebuah aturan tertentu gitu loh, yang mana sesuai keinginan pribadi dia gitu supaya nggak diribetkan oleh birokrasi hukum politik dan sebagainya. Apakah seperti itu yang terjadi? Sekali lagi saya sampaikan kepada saudara Awan ya, Ibu Menteri sudah melakukan tindakan yang tepat. Tidak pernah berniat untuk menguntungkan dirinya sendiri, melainkan untuk kepentingan masyarakat umum. Memang benar kata Anda, bahwa dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan, apalagi sudah menyangkut tindakan hukum, seringkali terjadi kendala birokrasi, kendala politik, ataupun kendala praktek hukum di pengadilan. Hal ini sangat berbahaya bagi kita semua, karena apabila proses pengumpulan penerimaan negara terhambat oleh hal-hal tidak penting seperti ini, maka negara bisa bangkrut. Kalau sedikit-sedikit kami mencari penerimaan pajak, harus terkendala oleh birokrasi politik dan hukum, maka orang tidak akan mau membayar pajak, karena mereka akan berusaha untuk mencari lobi-lobi politik ataupun hukum, sehingga negara bisa kalah dan penerimaan pajak bisa terhambat. Halo Dira. Jadi gini, boleh saya simpulkan ya. Proses hukum pajak itu sengaja dibuat sulit, dibuat rumit, dibuat sangat mahal. Kalau lu kalah lu mahal, kalaupun lu menang juga mahal, kalau mesti bayar dan sebagainya. Supaya masyarakat itu tidak sembarangan membuat upaya hukum, gitu kan? Dan supaya masyarakat itu lebih memilih untuk ya udahlah, legowo sajalah, nurut sajalah kepada oknum pajak. Apakah begitu sebenarnya terjadi, Dira? Saya tidak pernah mengatakan bahwa proses hukum pajak dibuat sulit rumit atau berbiaya mahal. Faktanya semua pelayanan kantor pajak dan pengadilan pajak adalah gratis. Apabila saudara merasa pelayanan pajak terasa sulit dan rumit atau mahal, silahkan melakukan judicial review terhadap undang-undang pajak yang berlaku. Jangan marah-marah kepada saya. DJP harus bekerja dengan fokus, tidak terganggu oleh suara-suara rakyat jelata yang terus melawan seperti Anda ini. Makanya masyarakat tidak boleh dibuat terlalu gampang untuk melakukan upaya hukum. Jangan sampai rakyat jelata nanti mengikuti jalan hidup Anda yang selalu anti pemerintah, yang selalu tidak mau membayar pajak. Sedikit-sedikit langsung upaya hukum menggugat ke pengadilan pajak. Bisa celaka negara kita ini apabila warga negara tidak mau membayar pajak karena terlalu mudah mencari keadilan di pengadilan pajak. Sedangkan tugas kami adalah mengamankan penerimaan negara sebagai tulang punggung keuangan negara ini. Ingat ya saudara Awan, negara harus didahulukan di atas kepentingan siapapun. Halo Dira. Yang mana sih yang lebih penting? Memberikan keadilan bagi masyarakat ataukah mendapatkan penerimaan pajak yang setinggi-tingginya? Mana lebih penting? Saya tidak mau terjebak oleh pertanyaan sederhana kamu ini. Tentu saja harus ada keseimbangan bagi kedua pihak. Sebagai pemerintah tentu saja harus memberikan keadilan yang benar kepada seluruh rakyatnya. Tetapi ingat negara ini tidak akan bisa berjalan apabila penerimaan pajak tidak berhasil didapatkan oleh kami. Kamilah petugas pajak yang berjuang berkeringat dan berdarah-darah setiap hari di lapangan demi untuk mengamankan penerimaan negara yang nanti kembali kepada Anda semua sebagai masyarakat yang menikmatinya. Kalau Anda merasa petugas kami tidak adil, silahkan mengajukan upaya hukum di pengadilan pajak. Fokus kami sebagai petugas pajak adalah mencari penerimaan negara yang terbaik demi untuk mengamankan pembangunan ini. Halo Dira, sekarang saya kasih pilihan deh ya, pilihan yang gampang sekali. Apabila demi memberikan keadilan
harus mengorbankan penerimaan pajak menurun, atau sebaliknya, demi penerimaan pajak yang tinggi, kita harus mengorbankan keadilan bagi masyarakat itu nggak ada keadilan. DJP pilih yang mana ya kira-kira? Saudara Awa, payah kamu ini. Lagi-lagi kamu membuat pertanyaan yang memojokkan saya. Tapi saya tidak akan menjawab secara langsung pertanyaan aneh kamu ini. Boleh dong ya? Ini hak saya untuk menjawab. Untuk memberikan keadilan kepada masyarakat luas, tidak perlu dan tidak harus mengorbankan penerimaan pajak turun. Itu hanyalah retorika Anda saja sebagai oknum rakyat anti pemerintah. Kita semua dapat saling bahu-membahu untuk mengamankan penerimaan pajak ini. Masyarakat harus mendapatkan keadilan dengan berbagai instrumen hukum yang sudah diberikan jalurnya oleh pemerintahan ini. Namun, DJP juga harus berhasil mendapatkan target penerimaan negara yang sudah ditentukan dari tahun sebelumnya, supaya negara dapat berjalan dengan baik dan benar. Kedua hal ini harus dijalankan dan diupayakan secara maksimal, tetapi bukan dengan memilih jawaban dari pertanyaan kamu yang aneh itu. Halo Dira, saya mau tanya lagi nih, yang terakhir deh. Apakah Sri Mulyani atau Menteri Keuangan sebenarnya punya prinsip seperti ini? Bahwa demi untuk mendapatkan penerimaan negara sebesar-besarnya, maka semua jalan harus kita tempuh. Ya, tidak peduli mau itu halal, mau itu nggak halal, termasuk harus dengan cara-cara yang mengintimidasi, mengancam, ataupun memeras wajib pajak. Pokoknya semua harus kita tempuh. Apakah begitu prinsipnya Sri Mulyani? Saudara Awan, kami tidak pernah melakukan upaya mengintimidasi, mengancam apalagi memeras wajib pajak. Apabila ada petugas pajak yang melakukan hal tersebut, silahkan melakukan pengaduan ke jalur pengaduan yang sudah tersedia di Ejen Pajak ataupun Kementerian Keuangan. Tolong direkam yang secara audiovisual. Apabila Anda mempunyai bukti bahwa petugas pajak kami melakukan cara-cara intimidatif, mengancam ataupun memeras wajib pajak. Tapi mohon maaf, kami sudah membuat aturan khusus melalui nota dinas. Anda tidak boleh melakukan perekaman audiovisual di kantor pajak kami.